Contohnya breeding mas ya, Iya, indukan ya. betul. Nah kita pas pulang sore apa pulang siang dari sawah kita nyari rumput, tahu-tahu nyampe rumah kambingnya mau melahirkan, jadi capeknya hilang mas. Itu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Detektif Ternak. Oke guys, kali ini saya berada di sebuah peternakan kambing miliknya seorang papa muda, masih gagah, masih ganteng. Nah, kenapa kok beliau memilih ternak kambing? Yuk kita gali informasinya seputar ternak kambing. Kami minta izin nge-review kambing dan kandangnya sampean mas. Oke, monggo mas. Ya, sebelumnya perkenalkan nama dan alamatnya sampean mas. Oke, nama gue Mas Pepes. Alamatnya Bandarjo, Lampung Selatan mas, Kecamatan Natar. Lampung Selatan mas. Oke. Wah, Mas Pepes ini populasi ada berapa mas? Alhamdulillah kalau beserta anak-anaknya ada 35 ekor mas. 35 ekor. 35 ekor. Terus ini sistem yang sampean kelola ini breeding atau fattening mas? Breeding mas. Breeding. Kenapa milih breeding mas? Ya karena gimana mas ya, kalau breeding itu enak. Enaknya kita tiap tahun itu nambah anakan gitu loh. Nah minimal 6 bulan lah, 6 bulan sekali kita indukan 10 ekor. Kalau anaknya 22 udah ketahuan mas 20 ekor Gitu. Setahun udah ketahuan 40 ekor kan gitu. Nah, kenapa mas sampean kok memilih ternak kambing? Maksudnya sampean kan backgroundnya aslinya usaha apa sih mas? Ya aslinya kalau saya sebenarnya nggak di rumah loh mas. Dulunya saya itu di Jakarta, merantau di Jakarta. Merantau di sono ya. Bahasanya itu apa ya mas ya? Wirausaha lah di sana. Nah di sana wirausaha udah jalan, saya lihat-lihat di kampung teman-teman tangga kok pada pelihara kambing, saya belajar lah, ada modal sedikit kita beli kambing. Oh jadi itu menurut sampean ternak kambing itu sebagai tabungan, investasi atau sejenis usaha menurut sampean? Kalau sementara saya buat investasi mas, buat investasi jangka panjang lah. Jangka panjang. Nah, kan itu kan kita punya usaha, ada hasil. Nah, kenapa kok memilih diinvestasikan ke kambing, kok nggak ditaruh ke suatu bank atau gimana itu? Kalau punya duit ditaruh di bank, kalau prinsip saya rugi mas. Kalau buat gimana ya, kalau buat wirausaha rugi lah. Jadi mending kita buat, contohnya buat kita beli kambing, buat peternakan, apa buat kita usaha lain, buat gitu mas. Biar duitnya kita mengembang lah, intinya kembang mas ya. Ya namanya usaha pasti ada ruginya lah mas. Ya namanya usaha kan rugi pasti ada, untung ya pasti ada kan gitu. Itu kan sampean kan pengusaha mas ya, terus punya kambing sebanyak ini, apa nggak repot mas? Ya kalau dibilang repot ya repot mas. Ya kambing jumlah 35 ekor, ngaritnya nggak cukup 1 karung 2 karung mas kan gitu. Cuman kan kita sekarang udah jangan modern lah mas, kita harus bisa mengatur lah intinya. Jangan sampai kita punya kambing banyak kita capek gitu loh. Caranya gimana ya? Caranya kita ya fermentasi, pakai silase, pakai onggok buat membantu. Kalau lahan pakan kita usahain ada mas, kita nanam lahan pakan buat pakan gitu loh. Jadi punya bank pakan ya mas? Bank pakan ada mas, kita usahain ada. Yang ditanam apa ya mas bank pakannya? Daun singkong mas. Daun singkong. Kita itu khusus buat pakan. Khusus buat pakan. Terus untuk onggok itu beli mas? Onggok beli kita mas. Terus menurut hitung-hitungan sampean itu ketemu nggak nanti di global per tahunnya? Ya gitu? Ketemu lah mas. Tetap ketemu. Kalau saya kan onggok beli 1 ton itu buat campuran aja mas. Paling 1 ton itu 3 bulan 4 bulan baru habis. Enggak kita beli 1 ton kita buat kasih makan, enggak mas, buat campuran gitu loh. Kan tadi ada kita silase, daun singkong, kita kalau ada waktu luang kita nyari daun singkong, kita nyari rumput gitu loh. Kecuali kalau pas musim hujan kayak gini, nah hujan seharian kita paling kasih pakannya onggok. Dapat inspirasi dari mana mas kok sampean itu ternak kambing seperti ini mas? Banyak inspirasi itu ya berhubung saya di sana, saya ngeliat perkembangan
teman-teman dengan sosial media, kita lihat status kok pada ngarit, pada ini perasaan kok enak amat. Makanya saya mencoba lah Mas. Mencoba. Terus setelah sampean menjalani enak betul nggak? Ya alhamdulillah enak Mas. Terus ceritakan Mas sesuatu yang bikin sampean seneng ketika melihara kambing itu Mas. Senengnya itu saya capek kayak contohnya breeding Mas ya. Iya. Indukan ya. Betul. Nah kita pas pulang sore apa pulang siang dari sawah kita nyari rumput, tahu-tahu nyampe rumah kambingnya mau melahirkan, jadi capeknya hilang Mas. Itu hilang. Sudah berapa tahun Mas sampai pelihara kambing ini Mas? Kurang lebih jalan 2 tahun Mas. 2 tahun. Selama 2 tahun pernah ada kendala Mas? Alhamdulillah ada Mas. Kendala nggak banyak sih Mas. Dulu pernah kayak apa ya sistemnya, lumpuh loh Mas, nggak bisa jalan itu kambing. Penyebabnya? Nggak tahu ya, tahu-tahu ya nggak bisa berdiri aja. Terus sekarang gimana Mas kabar? Alhamdulillah, tak sabarin, tak rawat. Alhamdulillah yang di pojok itu Mas udah sembuh. Tadinya mau tak potong itu Mas. Yang di kandang sebelah sini itu Mas? Nah yang pojok itu Mas. Tuh yang pojok ya, yang kelihatan itu. Nah itu udah bisa makan biasa? Nah udah berdiri, sembuh normal itu Mas. Terus dikasih apa Mas? Ya tak suntik kayak LA, Martin kayak gitu Mas. Terus sering tak kasih apa itu Mas, daun kunyit loh, kunyit kita rebus kayak kentur, kita tumbuk, kita puru terus kayak gitu. Jadi alhamdulillah sembuh Mas ya? Alhamdulillah sembuh Mas. Itu udah 3 bulan itu nggak bisa berdiri itu. Sampai bulu-bulunya habis Mas, rontok. Sambil ngutut Mas, bebas Mas. Ngopi Mas ya? Oke. Mantap. Biar piar-piar ngono Mas. Lah nggih. Terus apa Mas yang membuat Mas Pepes ini semangat ternak kambing? Semangatnya itu kalau kita di sawah itu pas nyari singkong temu teman-teman banyak itu Mas. Nah, di sono sambil kita bercanda, sambil kita serius ngobrol masalah kambing ini itu jadi capeknya nggak kerasa gitu loh. Enak gitu loh, kita tambah wawasan, tambah ini, tambah teman, tambah saudara lah yang jelasan gitu. Terus untuk support keluarga Mas, itu ada nggak? Maksudnya kayak aku Dek mau melihara kambing, terus istrinya sampean itu jangan Mas atau monggo Mas gitu? Ya tadinya nggak diizinin sama istri Mas, karena saya kan beli itu kambing dari Jawa Mas. Oh dari umur Jawa 3 bulanan. 3 bulanan itu harga 3 juta, 3,5 1 itu Mas. Terus istri ngomong kok beli kambing jauh-jauh mahal, dibeli di sini lo dapat 2, dapat 3 umuran segitu. Ya tadinya sempat nggak setuju lah Mas. Ya dengan berjalannya waktu alhamdulillah ngelihat perkembangan kambingnya kayak gini tambah banyak ya seneng gitu Mas. Apalagi kalau pas kita jual kita kasih duitnya gitu guyung-guyung Mas. Jadi awalnya di penging Mas ya? Nah awalnya di penging, terus sekarang alhamdulillah responnya bagus Mas. Bagus. Di kampung ini Mas, di sini kan banyak hijauan Mas ya, entah itu dari daun singkong, rumput. Seandainya di daerah ini kok nggak melihara kambing, rugi nggak Mas? Ya hitungannya rugi Mas, makanya saya kadang kalau di sini kan kalau kambing masih sebagian Mas, cuman masih jarang lah, kebanyakan sapi gitu. Nah ya sebenarnya sapi sama kambing sama aja Mas, nggak ada bedanya. Semua itu kalau kita telateni dengan tekun kan dapat hasil gitu loh. Cuman kan kalau enaknya kambing kita nggak repot. Kalau yang saya alami dulu Mas, bangun tidur istri bikinin kopi langsung minum Mas. Kalau sapi dulu kan saya sebelum kambing sapi Mas, bangun tidur ya nggak bisa langsung ngopi, harus nimpal kletong dulu gitu. Kalau di kambing nggak nimpal Mas ya? Enggak Mas, kita nempal ya udah jadi duit kalau kita jual gitu. Oh iya. Kalau kohenya sapi itu nggak bisa dijual Mas? Ya dijual kan harganya murah. Mas. Kalau kohe kambing kayak lumayan lah. Lumayan. Seberapa membantu Mas ternak kambing ini untuk keluarganya sampai? Alhamdulillah ya membantu Mas. Membantu buat perekonomian gitu, buat anak, buat ongkos sangu sekolah, jajan itu Mas. Itu biasanya sampai jualnya itu gimana Mas? Jual cemple-cemple atau kalau jual itu terus terang saya belum
Banyak mas, paling 3 ekor kalau nggak salah itu. Selama saya ini saat ini sampai pengembang mas ya? Masih pengembangan mas. Makanya saya usahain kalau nggak kepepet butuh duit banget, nggak saya jual mas. Biar beranak nyampe berapa itu mas. Mas sampai kan masih gagah, masih muda mas, tolong beri semangat ke pemuda yang lain mas, papa-papa muda di luar sana loh yang istilahnya yang masih bingung, aku ada duit ini buat beli apa, buat usaha apa gitu. Tolong berikan motivasi mas dari sampean. Ya harusnya gimana mas Jan, sebenarnya itu kemauan mas. Kita harus ada kemauan dulu gitu loh. Kita punya modal, kalau nggak ada kemauan ya gimana ya, susah gitu loh mas. Ya nggak jadi gitu loh. Kita nggak ada modal, kita ada kemauan, insya Allah ya jadi. Contohnya kita bikin kandang ya, nggak usah serapi-rapi, nggak usah sebagus lah, yang penting nggak kehujanan, kepanasan. Kita bisa ngomong ke tetangga apa ke saudara, kita gaduh bagaimana bagi hasil, kan setahun pasti udah dapat hasil mas gitu. Ntar berjalannya waktu pasti bisa lah ngulangin kan gitu, yang penting kemauan. Itu mas, ini sedikit pribadi mas ya, sampean ini lebih duluan usaha di Jakarta atau di kambing ini mas? Di Jakarta mas, dulu waktu saya lulus sekolah itu langsung ke Jakarta mas. Di kampung bingung nyari kerjaan mas, saya langsung merantau ke Jakarta. Saya kerja di pabrik, ya lama mas, 5 tahun, terus saya belajar wirausaha. Ya kalau diceritain ya pahit lah mas, namanya perjalanan itu mas. Orang sukses kan nggak ada namanya tanpa kegagalan, kan itu tuh mas, pasti ada kegagalan. Nah dulu saya di Jakarta, sekarang pun saya masih di sana mas. Oh sebenarnya di sana masih ada usaha mas? Masih ada usaha, alhamdulillah masih ada usaha. Terus yang ngurus siapa mas? Ada, kita kasih saudara, kita beri kepercayaan ke dia, tak suruh ngurus sendiri. Makanya saya di rumah, sementara di rumah sambil ngurusin kambing biar berkembang di sini gitu loh mas. Jadi semua sudah jalan mas ya? Alhamdulillah udah jalan mas. Walaupun sampai di sini, di sana jalan. Oh keren sekali nih teman-teman, bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Oke mas Pepes, kembali lagi tentang perawatan kambing mas. Ini saya lihat kambingnya sampai nih mulus-mulus mas. Itu apa ada perawatan khusus buat si kambing ini mas? Sebenarnya kalau perawatan khusus harusnya kan kita mandiin seminggu minimal 1 kali mas. Oh perlu mandi juga? Berhubung segini banyaknya ya kita waktu nggak sempat, kadang pas kita nyari rumput pas ini, apalagi musim hujan kan nggak bisa kita mandiin mas. Kasihan lah, dingin mas ya? Dingin. Ya paling kita cara merawatnya paling kita kasih vitamin gitu. Untuk minuman mas? Minuman kita kasih minuman mas. Minum biasa mas? Minum biasa mas, paling kita campur garam gitu. Tadi ada sampean cerita ya, ada cemple yang di situ katanya induknya sakit. Nah tapi kok masih sehat anaknya mas? Alhamdulillah mas. Itu namanya apa ya, saya juga nggak tahu sih mas, cuman saya cuma lihat internet aja, browsing katanya mastitis gitu loh. Mastitis ya? Jadi dia putingnya itu nggak bisa keluar mas, kayak kesumbat gitu loh. Jadi dia bengkak, cemplenya nggak bisa minum induknya pun lemas, dia nggak mau makan, nggak bisa berdiri. Nah akhirnya saya suntik, terus saya pelorotin pakai daun sirih sama garam sama kunyit. Alhamdulillah udah mulai makan. Nah kalau cemplenya kan nggak bisa minum mas, kita beliin susu formula gitu. Langsung makan susu. Tapi sekarang sudah bisa makan ya, makan sendiri ya cemplenya mas? Alhamdulillah makan mas, makan seneng mas cemplenya. Makannya seneng nih. Oke Mas Febi, ini saya ucapkan terima kasih sudah mengizinkan kami masuk di peternakan sampean, sudah memberi edukasi untuk kami semua. Mas, semoga peternakan sampean semakin jaya, semakin berkembang, berkah untuk keluarganya sampean. Amin. Oke Mas, salam ngarit untuk Mas Pepes dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.